eh, meng- Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ini satu pasal. Bi syaja'atihi wa najadatihi sallallahu alaihi wasallam. Tentang keberanian Rasulullah SAW dan najatnya. Najat teh lebih daripada berani. Wa ma syaja'atu dan adapun syaja'ah wa najdatu dan najdah. Pas syaja'atu maka bermula syaja'ah badilatu kuatil ghadab ialah kelebihan kekuatan ghadab wa inqiyadiha dan menariknya ghadab lil aqli bagi akal. Itu secara bahasa ya, syaja'ah. Oh, kita berani lah gitu ya. Wa najdatu sedangkan najdah sikotun nafsi ialah percaya diri ina ira istirsaliha ketika melepaskannya jiwa ilah mauti kepada kematian. Artinya berani mati, ya, percaya diri, tidak takut mati. Nah, kalau saja itu adalah kelebihan kekuatan godok marah. Artinya dia tidak mundur gitu. Kita aja lihat kalau orang marah gimana, gitu kan? Itu kan berani kan ya, enggak takut. Nah, gitu kayak gitulah. Jadi bukan bukan dari sisi marahnya, tapi lihat orang marah, gitu kan? Orang marah pasti dia tidak gimbir gitu. Dia terjang ketika marah dan melihat apa-apa pokoknya ketika marah itu ingin menunjukkan kemarahannya. Nah, ini juga dengan syaja'ah. Syaja'ah itu berani menerjang, berani menghadapi. Sedangkan kalau najad itu adalah percaya diri gitu ketika menghadapi kematian. Artinya dia itu menunjukkan diri walaupun di situ ada kematian, tapi dia nggak gimbir, gitu. Nggak takut dihadapi, gitu. Walaupun taruhannya nyawa. Gitu. Esu yuhmadu filuha, saya kira dipuji ya, filuha kepada pelakunya. Khofin bukan takut, ya, bukan takut. Nah itu setelah bahasa ya, syaja'ah sama najdah. Fakon Nabi SAW maka Nabi SAW keadaannya ya tetap ya, pasti ya. Fakon Nabi SAW dan Nabi SAW keadaannya pasti minhuma daripada syaja'ah dan najdah bil makanil ladzi la yujhal. Itu menempati tempat yang tidak diragukan lagi, tidak samar lagi. Nah, sudah diketahui ya. Sudah terbukti gitu ya. Tidak majhul, tidak diketahui artinya diketahui. Sudah mafhum lah, sudah maklum, sudah diketahui. Qad hadara qad hadara Rasulullah SAW. Beliau itu hadir ya, datang. Beliau nggak absen lah ya, tempat-tempat yang orang lain nggak berani, beliau berani. Wafaral kumatu dan lari para pahlawan. Wal adlu dan para orang-orang batil. Anhu daripada mawakib mungkin marotin tanpa sekali saja. Ya, orang-orang yang dianggap pahlawan, ya, dianggap orang-orang yang berani ya,
Atau itu orang yang bangun tapi berani kan. Kita kayak preman kan berani itu. Kan preman kan atol tuh. Tapi berani dia kan. Nah, itu dia lari tanpa sekali saja gitu. Walaupun dianggap oleh orang kita oleh kita tuh berani dia tuh kan atau atol orang yang pengangguran tapi dia preman gitu, berani kan. Tapi dia tetap suka lari tanpa sekali gitu. Sering juga lari gitu. Kalau menghadapi bahaya. Wa sedangkan Rasulullah SAW sabitun selalu tetap la ya beruha senantiasa begitu. Mobilun itu menghadapi layud biru tidak lari. Beliau hadapi tanpa lari. Walaya tajazahu dan tidak menjauh, tidak menjauh. Dihadapi Rasulullah SAW. Wa masyuja'un ila waqad uhsiyat lahu qarratun. Dan tidaklah dikatakan syuja orang-orang pemberani ila kecuali waqad usiat lahu qarratun. Dipelihara baginya qarratun lari. Jadi orang yang nggak berani itu nggak lari dari kenyataan dihadapi gitu. Wahufidot dan dipelihara anhu daripada dia jaulatun kabur meninggalkan medan bahaya itu medan perang kalau perang ya. Nah, tapi Rasulullah tidak siwahu selain Nabi. Jadi selain Nabi itu nggak begitu gitu. Tidak suja. Sedangkan kalau selain Nabi itu yaitu ada suka lari tanpa sekali saja, tanpa sekali beberapa kali ya. Sering lari kalau bukan Nabi. Tapi Rasulullah SAW ada dipelihara daripada lari dan dipelihara daripada jauh lah meninggalkan medan perang. Nah itu sifat Rasulullah SAW daripada suja dan daripada syuja'ah dan najdah. Keberanian dan najdah dan mau menghadapi maut gitu walaupun taruhannya nyawa. Hadasana Abu Ali Al-Jayyani Al-Jabani telah menceritakan kepada kami oleh Abu Ali Al-Jabani. Bima kata Bali pada kitab yang telah tulis untukku. Allah berkata Abu Ali Al-Jabani. Hadasana Qadhi telah bicara kepada aku oleh Qadhi Siraj. Hadasana telah berkata kepada kami yaitu Qadhi Siraj Abu Muhammad Asiri oleh Abu Muhammad Al-Asiri. Allah berkata Abu Muhammad Al-Asiri. Hadasana telah berkata kepada kami kata Abu Muhammad Al-Asiri Abu Zaid Al-Faqih oleh Abu Zaid Al-Faqih yang sangat faqih. Hadasana telah berbicara kepada kami Muhammad bin Yusuf. Hadasana telah berbicara kepada kami Muhammad bin Ismail. Hadasana dan telah berbicara kepada kami yaitu pada Muhammad bin Ismail Ibnu Bashar kepada Ibnu Bashar. Hadasana dan telah berbicara kepada kami Gundar oleh saya Gundar. Hadasana telah berbicara kepada kami Syu'bah oleh saya Syu'bah. An Abi Ishaq saya Syu'bah daripada Abi Ishaq. Sami al-Baro'a telah mendengar al-Baro. Abi Ishaq telah mendengar kepada Syekh Baro. Wasalahu dan bertanya kepada Syekh Al-Baro rajulun oleh seseorang. Afaratum yawma Hunain? Apakah engkau lari wahai Baro pada perang Hunain? An Rasulullah SAW meninggalkan Rasulullah SAW. Qala menjawab Syekh Baro, sahabat Baro ya. Tetapi Rasulullah SAW lam yakfir, tetapi Rasulullah SAW tidak lari. Dia Rasulullah. Kata seseorang kepada sahabat Al-Baro, apakah engkau lari meninggalkan Rasulullah ketika perang Hunain? Malah dia menjawab tidak, tetapi Rasulullah tidak lari. Nah, itu jawabannya. Ditanya ini malah jawabannya Rasulullah nggak lari. Nah berarti sahabat juga nggak lari, ada dekat Rasulullah SAW. Sumakola, kemudian sahabat Baro berkata, laqad ra'aituhu.
Sungguh aku telah melihat beliau, Nabi Muhammad SAW, ala baglatihi di atas bigolnya, al baidoi yang putih. Aku melihat Nabi Muhammad SAW itu lagi di atas bigol yang putih. Kalau ada yang putih. Wa Abi Sofyan, sedangkan Abi Sofyan, akhirun itu lagi memegang bili jemahnya dengan lijamnya, pekangnya, si balgoh, baglah tadi. Kalau dari Rasulullah itu kan apa namanya, keberanian Rasulullah begitu, ya lari. Wa Nabi SAW yaqulu, sedangkan Nabi SAW berkata, Anal nabiyyu, aku itu nabi, la kadzib, tidak dusta. Wa zada, kalau sudah menambah selain sahabat Al-Bara, anak ibnu Abi Thalib. Aku adalah anak ibnu Abi Thalib. Kalau perang Hunain berarti Sabi Sufyan belum masuk Islam ya, karena itu dari apa, dari Futuh Makkah, lalu setelah itu baru perang Hunain. Nah, di mana umat mukmin itu kalah karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Setelah menaklukkan apa Makkah, lalu baru Muslim ikut bergabung, yang Islamnya belum kuat, lalu mereka merasa euforia, lalu merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Kalau salah sekitar 12.000 orang ya, menghadapi satu kaum Hunain ya, apa di Hunain yang ya satu kampung lah ya, satu ya satu wilayah gitu ya, biasa gitu ya. Lalu karena kebanggaan dengan jumlah banyak, akhirnya Allah kalahkan. Berarti ini Abi Sofyan ketika memegang lijamnya Rasulullah sudah masuk Islam. Ya, ikut berarti. Tapi memang umat Islam walaupun banyak juga karena imannya itu belum kuat. Karena baru masuk Islam lalu mereka bangga. Kila dikatakan fama ru'iyya yaumidin ahadun karena Aisyah damiku. Dan tidak dilihat ru'iyya, tidak dilihat yaumin pada hari itu ahadun seorang pun karena Aisyah damiku, yang lebih, yang ada itu seseorang yang lebih apa, kuat itu daripada Rasulullah SAW. Waqala ghairuhu, dan berkata selain Al-Bara tadi, siapa apa sahabat Al-Bara. Nazala Nabi SAW an baglatihi. Nabi SAW turun dari bigolnya. Tapi tidak lari, yang lain lari masih tetap malah turun ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kondisi mencekam, orang pada lari, Rasulullah masih bertahan ya, dihadapi gitu, kondisi itu. Wa dzakar Muslimun, telah menceritakan oleh Muslim. Nyebut Muslim Ani Abbas daripada Sayyidina Abbas. Qala berkata Sayyidina Abbas, falama iltaqal muslimuna wal kufaru, dan tak kala bertemu ya orang muslim dan orang kafir di perang Hunain ya, wal muslimuna musbirin, mereka orang muslim itu kabur ke belakang ya, karena kalah tadi, karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Dan makanya jangan bersandar kepada makhluk, harus kepada Allah. Itu walaupun banyak ternyata kalah, walaupun orang mukmin, orang muslim. Tapi ketika perang Badar, walaupun sedikit, ya, tapi Allah menangkan karena bergantung pada Allah. Sementara ketika perang Hunain, walaupun banyak, tapi bergantung pada jumlah manusia. Nah, kata Allah kalahkan. Fatofik Rasulullah SAW, yurkidu bagratahu nahwa kufar. Dan senantiasa Rasulullah SAW itu menghentak kakinya, gitu ya, kepada balgoh, kepada keledainya, nahwa kufar, menuju orang kafir. Intahkan kalau Rasulullah ya kepada baglahnya, kepada keledainya, supaya menerjang kepada musuh, menghadap musuh. Wa ana ahidun bi lijamiha, dan aku memegang kendalinya keledai itu sebaru tadi. Aku fuha, aku menahannya. Kenapa? Irotan, karena menghadapi ala tusri'a, tusra'u, tidak dipercepat gitu larinya. Itu kata sahabat Rasulullah Al-Baratan. Wa Abi Sufyan, Abi Sufyan ahidun bil kabiha, itu memegang terhadap rikabnya.
apa rikab teh itunya apa tempat standar tempat duduknya. Sumana ada. Kemudian Rasulullah menyeru, ya wahai ini muslimin kepada orang muslim. Lah hadis. Jadi ini menyeru supaya orang muslim itu kumpul kembali, jangan lari ke belakang. Ya sini wahai wahai sini 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 gitu. Menyeru Rasulullah SAW supaya orang mukmin tidak lari tuang langgang. Itu didampingi oleh Syekh apa sahabat Abaro sama sahabat Abu Sufyan. Atau dari Abbas ya, Sayyidina Abbas ya, Sayyidina Abbas salah. Sayyidina Abbas yang memegang kendalinya, sementara Abu Sufyan memegang rikabnya. Kalau Abu Abbas supaya tidak kencang larinya, menahan gitu ya. Sedangkan Abu Sufyan juga memegang rikabnya. Dia menyuruh Rasulullah kepada orang Muslim. Nah, itu tentang hadis bagaimana Rasulullah itu berani, ya, berani, nggak takut. Wakilan dikatakan wakana Rasulullah SAW idza ghadiba keadaan Nabi SAW ketika marah wala yaghdabu illa lillah dan beliau tidak akan marah kecuali karena Allah. Lam yakum li ghadabi syai'un tidak tidak ada untuk marahnya Rasul sesuatu pun. Gak ada tujuan selain karena Allah. Lam yakun tidak berdiri negatif bagi marahnya Nabi syai'un sedikit pun yang bersifat nafsu. Tidak ada. Murni karena Allah saja. Wa qala Ibnu Umar telah berkata Ibnu Umar, "Ma raaitu asya'a." Aku tidak pernah melihat orang yang paling asya yang paling berani wala anjada dan tidak paling anjad, paling nejed, wala ajwada dan tidak melihat aku yang paling pemurah, wala arda dan tidak aku melihat orang yang paling ridho, yang paling rela, wala adala dan aku tidak melihat orang yang lebih utama min Rasulullah SAW daripada Nabi Muhammad SAW. Itu pengakuan daripada para sahabat ya Ibnu Umar. Anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Jadi para sahabat sudah maklum ya, maklum bahwa nabinya itu yang paling berani, gitu. Yang paling pemurah, yang paling abdol dan semua julukan-julukan yang baik-baik disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Waqala Aliun radhiyallahu anhu dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Anak kuna sesungguhnya kami kata Sayyidina Ali kuna keadaan kami idza hamal ba'su tatkala sangat berkecamuk perang ya. Ayurwa dan diriwayatkan juga istadal ba'su sangat keras peperangan itu. Wah marot hadaku dan telah memerah kelopak-kelopak mata gitu ya. Sudah sudah sangat kecamuk lah sehingga mata merah merah sudah siap saya membunuh gitu ya. Oh, sudah nggak ada takut lagi, sudah nggak ada lagi sesuatu yang dituju kecuali memerangi, ya. Dibunuh atau terbunuh gitu kan. Ittaqaina kami berlindung gitu. Kami berlindung bi Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW. Berlindung kami di dekat Rasulullah SAW. Fama yakunu ahadun aqraba ilal adui minhu. Dan tidak ada orang yang lebih dekat dan seorang pun yang lebih dekat kepada musuh daripada Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi yang lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW, paling dekat kita dengan musuh. Kata Sina Ali radhiyallahu anhu. Sahabat pun juga berlindung di belakang Rasul gitu. Rasul paling depan ya, dan paling dekat dengan musuh. Walaqad ra'aituni yauma badrin. Dan sungguh aku melihat sendiri ra'aituni. Nah, melihat sendiri ini berarti ini apa namanya? Taukid ya. Aku melihat aku sendiri artinya melihat sendiri. Ya, yauma badrin pada hari Badar. Gitu. Melihat sendiri bagaimana Rasulullah itu paling depan, dekat paling dekat yang paling dekat dengan musuh. Ya. Wa nahnu sedangkan kami naluzu kami berlindung. Kami berlindung. Ya. Ayat a'udzu ayat naluzu sama-sama berlindung.
bin Nabi SAW kepada Nabi SAW. Nah, kalau li'ad ya la'udhu, kalau aludhu ya itu berlindung dalam mencari kebaikan gitu. Kalau ini kalau lanudhu. Kalau a'udhu itu berlindung dari kejahatan. Itu ya bedanya ya. Kalau a'udhu itu berlindung dari kejahatan, sedangkan naludhu berlindung mencari kebaikan. Artinya apa? Supaya para sahabat itu selalu adalah kebaikan. Artinya tidak jauh dari kebaikan gitu. Maka berlindung supaya selalu dekat kepada kebaikan gitu. Beda dengan a'udhu. A'udhu itu berlindung dari kejahatan. Tapi naludhu itu berlindung tapi untuk mencari kebaikan gitu. Wa naludhu dan kami berlindung untuk mencari kebaikan bin Nabi SAW kepada Nabi SAW. Bahwa dengan Nabi akrabuna paling dekat kami ya ilal adui daripada musuh. Paling dekat di antara kami daripada musuh. Nah, makanya kami minta perlindungan supaya kami dapat kebaikan. Makanya kami dekat pada Rasul dan Rasul paling dekat musuh gitu. Supaya kalau nanti perang kami ikut perang. Nah, itu kebaikan gitu. Makanya sih baca naluzu. Kami berlindung untuk mencari kebaikan terhadap Nabi SAW. Bahwa dengan Nabi akruna paling dekat di antara kami ilal adui kepada musuh. Gitu ya. Jadi ada laza. Kalau ada itu berlindung daripada musuh, sedangkan kalau laza itu berlindung daripada untuk mencari kebaikan. Wakana sedangkan Nabi SAW min asyadinas itu paling kuat manusia. Yang idin pada itu baksan kekuatannya. Wah paling kuat kelihatan sekali. Rasul paling kuat, ya, paling kuat. Wakila dan katakan karena syuja'u waladhi yaqrabu minhu sallallahu. Karena syuja'u dan adalah keberanian ya. Wa itu keberanian alladzi yaqrubu minhu. Ialah orang yang mendekatkan diri daripada Muhammad SAW. Idza dana al-adu liqurbihi minhum. Apabila ada dekat musuh liqurbihi kepada dekatnya musuh minhu daripada Nabi. Atau liqurbihi kepada dekatnya Nabi minhu daripada musuh. Nah itu ya, itu memang sekalian yang perlu saya sampaikan. Ini tanggung ya, kalau di ini juga nanti nggak bisa tamat, biar besok yang ini biar tamat ya. Karena kalau diteruskan juga nanti tanggung nih, besok sedikit ya, ini, yang bagian besok. Biar tengah-tengah lah di sini ya. Itu saja memang sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila kesalahan, mudah-mudahan kita semuanya dapat manfaat, mendapat ibrah, dapat pemahaman dan mudah hafal daripada kitab ini ya. Terima kasih, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.